keadaan ekonomi semua anak. Mm-mm. Dengan ekonomi itu, motornya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Mengapa kok harus ditinggalkan? Oh. Dia pergi ke rumah tuanya. Jadi anak istrinya di sini nak ditelantarkan berapa bulan dia di sini? Ada 3 bulan ditelantarkan. Oh. Dan kurang lebih 3 bulan. Oh. Jika dia nak pulang Melda, tak mau kat aku pulang tak, hutang komisi banyak dia Aceh Singkil kak, dijualnya Hondanya, dijualnya kulkas ya, kereta, semuanya dijualnya barang yang berharga, ada yang barang dari anak gadis untuk menutupi utang piutang di Aceh Singkil. Namun utangnya sekarang tidak ada di Aceh Singkil, bersih dia pulang dari Aceh Singkil ini nak. Pulang dari rumah saudara dia ke rumah, terus dia bilang, Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3. Kalian tahu nggak kasus ini? Kasus di mana Ibu Melda ini diceraikan suaminya setelah suaminya lulus dari seleksi P3K. Buat yang nggak tahu P3K itu apa? Jadi P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ibaratnya kayak karyawan swasta yang kontrak gitu. Mungkin tapi ini ASN-nya. Sangat disayangkan kalau memang yang terjadi seperti berita yang beredar ya, diceraikan karena dia sudah lulus P3K. Tapi yang menarik adalah komentar-komentar dari netizen di akun TikTok ini. Ini yang menarik nih. Jiwa psikolog saya meronta-ronta melihat mbaknya saat berbicara. Semoga suaminya sabar dan tidak ikutan bicara di depan publik. Terus lanjut, ada yang komen, aku bukan psikolog, tapi yang aku lihat dia ceritanya kayak takut, terus kayak nggak lengkap ceritanya, maaf jangan. Dan yang bawah, iya benar, kayak ada sesuatu yang tidak diceritakan. Apakah benar ibu ini ada yang ditutupin? Ada juga yang pro dengan Ibu Melda, bilang laki-laki kalau udah bosan dengan istrinya dia akan mencari kesalahan sekecil apapun untuk menjadikan alasan menceraikannya. Di bawahnya, saya udah muak dengan omongan si perempuan ini. Yang diomong cuma kesalahan suaminya aja, dia tidak pernah salah. Jadi netizen sendiri terbagi jadi 2 kubu ya. Ada yang pro dengan Ibu Melda, ada yang pro dengan suaminya. Buat teman-teman, komen di bawah, kita diskusi. Kira-kira siapa yang salah? Udah ada yang nonton podcastnya Melda Safitri di Denny Sumargo. Gue baru aja kelar kemarin ya nonton podcastnya, yang durasinya paling cuma 47 menit, sebentar, dan tapi kita banyak dapat hikmah karena apa yang dibicarakan sama Meldanya segedaging banget. Salut ya lihat Melda ya, dia walaupun udah disakitin sama suaminya tapi dia berusaha tidak menjelek-jelekan suaminya gitu, dan dia pun mengakui ada kekurangan dalam dirinya. Cuman yang gua miris, Melda cerita dia kan lagi jualan, ternyata suaminya pulang ke rumah tidak ada makanan di rumah, yang suaminya marah-marah. Ini deh para suami, kalau ingin makanannya tersedia, istri cantik, cukupin nafkahnya. Seandainya nafkah kalian kurang, ya kalian pengertian dong. Ya istri kalian gak bisa sempat masak buat kalian, itu kenapa? Karena dia sibuk jualan gitu. Capek loh beb gitu, kita udah ngurus anak gitu, kemudian kita jualan, apalagi punya anak yang masih kecil toddler gitu kan. Aduh rempong banget beb. Gue berasa banget nih beb ngurusin punya anak 3 ya, rempong sekali, apalagi kita sambil jualan. Jangankan buat ngurusin bikin masak kan suami kita gitu kan, ngurus sendiri aja nggak sempat karena kita udah cari nafkah, bantu keuangan suami gitu. Jadi kalau para suami, seandainya kalian ya ekonomi kalian kurang gitu kan, kemudian istri kalian bantu kalian cari nafkah, kalian pulang gak ada makanan, jangan marah deh gitu kan. Kalian kan punya tangan, punya kaki, apa salahnya kita masak? Gak melulu ya masak itu adalah tugas istri, gak melulu ya nyapu rumah, beres-beres itu adalah urusan istri gitu. Enggak, sebenarnya kita rumah tangga itu berbagi beb gitu. Misalnya kalau gua pribadi dibagi tugasnya, misalnya aku yang cuci, suami yang bersihin rumah, kayak gitu aja. Jadi kita saling melengkapin aja gitu. Udah, jangan sampai kita di ekonomi kurang tapi kita rumah tangga kita pun gak akur, kan kasihan banget beb. Minimal gini loh, walaupun ekonomi kita kurang tapi kitanya rukun suami istri. Nah pesan gue buat cewek-cewek di luar sana, seperti apa di podcastnya Melda, berdirilah di kaki sendiri. Bener, wanita zaman sekarang emang harus bisa berdiri kaki sendiri, harus mandiri. Kita nggak bisa berharap
pada pasangan aja gitu. Di zaman sekarang gitu, mencari nafkah pun harus berdua agar ekonominya nggak timpang gitu. Sebenci itukah wahai suami Dek Sapitri terhadap dirimu? Sampai WA pun diblokir ternyata teman-teman. Jadi setelah dia menceraikan Sapitri ini, ternyata sudah lama ya mereka itu bercerai. Tanggal 15 Agustus dia menyatakan talak, menyatakan cerai kepada istrinya. Lalu si suami ini pun pergi ke rumah orang tuanya. Dia tidak pernah melihat lagi, tidak pernah menengok si istri dan anak ini lagi. Bahkan WA pun diblokir ya. Sebegitu kejamnya dirimu. Bukannya kamu memberikan biaya hidup, tanggungan, bahkan WA pun diblokir. Ini kayak anak remaja yang sudah putus cinta kayaknya. Dia lupa dengan tanggung jawabnya bahwa dia ada seorang istri dan 2 orang anak. Bukannya memberi tanggungan, malah WA pun diblokir. Ini yang saya sakit mendengarnya ya. Kalau kalian ingin jelas, lihat di podcastnya Denny Sumargo bersama Dek Sapitri. Di situ siap-siap kalian tisu ya, siap-siap kalian nangis. Karena saya juga mengandung bawang menonton acara tersebut. Baru sedikit aja kita langsung sedih mendengarnya. Jadi kisah pilu Dek Sapitri ini sekarang sedang viral-viralnya. Bahkan Densu sudah mengangkatnya. Ceritanya ini sungguh menyayat hati pilu bagi saya ya. Dan Densu sempat bertanya juga, Sapitri katanya, gimana kalau misalnya mau rujuk kembali? Karena kan ada keluar-keluar dari bupati menyuruh mereka rujuk kan. Dia menjawab, kalau fisik saya memang tidak terluka, namun batin saya terluka. Namun hati saya sudah kosong, sudah tak ada. Tidak munafik bagi saya, mungkin cintanya masih ada. Karena kan sudah 5 tahun mereka berhubungan. Sebelumnya pacaran juga mereka sudah berapa tahun. Jadi sudah lama mengenalnya. Meskipun katanya cintanya masih ada, namun hatinya sudah tak ada untuk beliau ya, untuk suaminya. Nah, yang disayangkan ini, sekejam itukah seorang laki-laki meninggalkan sendiri di kontrakan yang kita sebut aja hampir tak layak lah kalau untuk orang ini ya, karena mereka masih honor ya wajar. Jadi ngontraknya tempat yang sederhana sekali ya, rumahnya itu ya. Nah, jadi selama dari bulan Agustus ini sampai bulan 10 inilah baru mereka ini pindah. Karena dia tidak tahan lagi mau menunggu apa, tak ada harapan. Sudah di PHP ya, harapan palsu ya dari suami. Suaminya tidak pernah berkunjung, tidak pernah membiayai. Jadi dengan keputusan bulat dia ingin pergi ya. Dia pergilah ke rumah orang tuanya, ke tempat lain, ke desa lain, bukan lagi di desa Singkil ya, bukan lagi di daerah Singkil. Nah, berita inilah yang membuat viral ya. Karena waktu berkemas-kemas kemarin ya, kan dari bulan Agustus ke bulan 10 sudah lama dia menunggu kesimpulan hidupnya. Dia tidak langsung bercerita kepada orang tuanya, tidak langsung ingin menyusahkan orang tuanya. Dia tidak langsung pergi ke rumah emaknya merengek-rengek ya, dia masih tetap bekerja mencari uang berjualan ya di kampung tersebut. Dengan harapan siapa tahu suaminya mau balik, suaminya mau kembali sambil mengharapkan mereka bisa bersatu ya, siapa tahu ya. Ternyata sudah 2 bulan lebih tidak ada kabar. Mulai dari tanggal 15 Agustus itu. Tanggal 17 kan pelantikan kan. Mulai dari itulah dia tidak pernah menongolkan batang hidungnya, boro-boro mau mengasih makanan untuk anaknya. Nah, padahal ceritanya ini cuma sedikit alasannya. Alasan yang membuat dia itu pisah itu katanya dia pertama membuka tudung nasi. Nasinya nggak ada, makanannya nggak ada, dia mau makan suami tadi. Sedangkan Sapitri ini berjualan. Jualan kue-kue, jualan ciki, jualan minum-minuman es, jualan kecil-kecilan dibuka di rumahnya ya. Nah, yang anaknya katanya ditanya, nak kamu sudah makan? Nah, dia bilang belum, kata anaknya dia. Tapi belum makan nasi doang, tapi makan jajanan sudah banyak. Misalnya makan roti, makan gorengan, kan udah kenyang anaknya. Nah, itu yang dijadikannya alasan. Tanggal 14 itu mereka ribut kecil-kecilan. Tanggal 15 itu dia tidur sambil merepet-merepet suaminya. Besok paginya siang-siang dia beringkes. Dia minjam motor kawannya, dia berkemas-kemas lah. Tanggal 15 itu dia menyatakan talak, langsung pergi dari rumah. Sampai bulan 10 tidak ada kabar. Bahkan memblokir nomor HP Dek Sapitri. Begitu sakitnya perempuan ini. Yang jauh-jauh merantau dari meninggalkan orang tuanya ke pangkuan suami, ternyata suami menyanyiakannya, meninggalkannya selama 2 bulan. Maka dia berkemas-kemas barang, akhirnya dia pergilah ke rumah orang tuanya karena sudah tidak ada harapan menunggu sang suami pulang ya.
Nah, sekarang yang menjadikannya viral ini tetangganya. Makanya tetangganya itu diundang juga di podcastnya si Densu tadi. Tetangganya itu mau diancam pada awal kemarin tuh. Katanya kamu memviral-viralkan. Tapi di dalam viral itu dia tidak menyebarkan foto orang tersebut, tidak menyebarkan yang suaminya, tidak menyebarkan kata-kata jahat, cuman mengantarkan saat dia berkemas-kemas kan, ya kita lihat videonya. Nah, kita bersyukur juga mungkin lewat inilah Allah mengangkat derajat adik Safitri. Dan dia ditanya juga oleh Densu, apakah kamu mau kembali? Katanya hatinya sudah kosong, batinnya sudah tersiksa, katanya tidak ada tersisa lagi, meskipun ada cinta namun tidak untuk bersatu. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih.